welcome back to our channel Sadar Adventure Petualangan Sabda Kristus di sekitar kita. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang pengalaman menghadiri Misa Tri Hari Suci 2019 vs 2020. Nah, di video kali ini kan bosen nih ya kalau gue ngobrol sendiri. Makanya hari ini kita ngundang bintang tamu spesial buat kalian semua. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita call Pica the Priest Band. Hai semua, ini dia kita kedatangan dia Pica. Hai. Suaranya delay Pica. Pica ini adalah newcomer punya channel YouTube ya Pica ya? Ya. Pica tuh channelnya luar biasa memberkati banget. Ya. Tapi udah bikin konten-konten, upload konten-konten yang sangat menarik Pica ya. Boleh dikenalin dulu ke teman-teman sekalian Pica, kira-kira channel YouTube Pica seperti apa? Dan kenalin juga siapa Pica. Kan teman-teman pasti baru nih. Ya, jadi kenalin nama Pica itu Pica. Pica baru umur 13 tahun ini. Nah, Pica lagi coba-coba bikin konten YouTube judulnya Pica the Priest Bear. Nah, Pica tuh rencananya mau jadi pastor kalau udah besar. Mau jadi Amin. pastor. Karena Pica masih kecil, jadi kan Pica belum bisa masuk sekolah seminari. Jadi Pica mulai kerjaan pastor dikit-dikit yang boleh dikerjain sama anak kecil. Itu gitu. Pica ngajar sekolah minggu tapi online. Hebat ya. Pica share tentang kitab suci, share tentang perayaan-perayaan Katolik. Kemarin kan Pica baru bikin konten tentang Tri Hari Suci. Soalnya soalnya Pica ngeliat kan teman-teman yang biasanya bisa ke sekolah minggu kan karena begini nggak bisa sekolah minggu. Jadi Pica bikinin supaya bisa sekolah minggu di rumah masing-masing. Soalnya Pica ngeliat orang-orang gede aja bisa misa di rumah masing-masing. Teman-teman Pica gimana? Itu Pica ya. Jadi hari ini tuh aku mau ngajak teman-teman ngobrol ceritanya Pica. Ini kan tahun ini kan cukup unik nih ya Tri Hari Sucinya nih. Aku mau nanya pengalaman Pica itu waktu Tri Hari Suci di tahun lalu 2019 sama di tahun 2020 ini kan pasti beda banget. Pica bisa sharing sedikit nggak bagaimana perasaannya saat kita harus misa di rumah? Jadi rasanya beda banget nih. Pica itu kan kalau biasa itu kan Pica ke sekolah minggu ke gereja boneka kan. Nah, ada pastornya yang tadi tuh dari Romo Beruang, nanti mungkin bisa muncul ya. Nah, udah gitu teman-teman boleh. Semua. Nah, udah gitu karena kita umatnya cuma segitu-segitu aja, jadi Pica pasti tugas. Jadi biasanya kalau biasa itu Pica sibuk banget tugas, jadi Pica persiapan. Nanti kadang Pica jadi lektor, Pica kadang nyanyi jadi pemazmur. Kadang-kadang Jumat Agung kan pagi-pagi tuh ada ibadat, ada yang main drama, kadang Pica ikut main drama. Aktif sekali ya Pica ya? Iya, jadi Pica sibuk banget. Nah, sekarang karena misa online kan, kalau misa online kan di rumah tuh, Mami, Engkong, Oma kan semua di rumah, misa di depan TV. Nah, mumpung mereka misanya di rumah, Pica ikut misa bareng mereka. Biasa kan mereka juga ke gereja orang gede kan, ke gereja orang beneran. Nah, jadi akhirnya gereja Pica juga nggak ada kumpul-kumpul kan, nggak boleh. Nah, social distancing. Iya, social distance, nggak boleh ngumpul-ngumpul. Jadi Pica misa di depan TV sama mereka. Karena Pica nggak ada kerjaan ya, jadi Pica sebenarnya bisa lebih fokus
itu mikirin sebenarnya Paskah ini tuh apa sih gitu. Kalau pribadi sih aku sendiri ya Pica ya, kurang lebih kayak pengalamannya Pica kali ya. Ternyata kalau menyambut hari suci ini umat Katolik, apalagi kayak kita nih yang aktif di pelayanan di gereja Pica, pasti kan kita sibuk tuh ngelektor, entah nanti kita ada kur, belum nanti kita ada belajar bener kata Pica dramatisasi kisah sengsara Yesus, belum nanti itu paseo segala macem kan, dan kita emang sibuk, jujur tahun lalu emang sibuk gitu kan, kita bakal mikirin ini itu detailnya seperti apa, tapi justru di tahun ini kita nggak sibuk, kita diem di rumah, kita ikutin misa dan kita hadir sebagai umat. Dan bener banget apa yang Pica bilang tadi, aku juga ngerasain sendiri. Jadi kita bisa lebih memaknai apa itu sebenarnya Paskah. Dan itu jujur sih pengalaman yang cukup unik ya. Maksudnya dari hari suci biasa umat Katolik tuh sibuk-sibuknya. Sekarang kita disuruh stop, lupakan semua hal-hal yang bisa dibilang duniawi lah ya. Tapi kita lebih fokus lagi ke Paskah yang ada dalam diri kita. Jadi kayak bukan Paskah yang suasana di luar kita, tapi kayak lebih kayak diingetin Tuhan buat cari makna Paskah tuh di dalam hati kita. Jadi kayak, oh Tuhan tuh adanya di hati kita loh, bukan di saat kita di gereja aja gitu, tapi sebenarnya lebih pada di hati kita. Itu aku setuju banget, Pi. Jadi itu nih teman-teman sekalian, apa yang pengalaman yang aku share sama yang Pica share tentang bagaimana Trihari Suci di tahun 2019 kemarin sama 2020 sekarang, walaupun berbeda banget nuansanya, tapi tetap maknanya itu tetap ada di dalam hati kita dan kita tuh harus bisa hidup dan memaknai setiap pesan-pesan Tuhan di Trihari Suci itu. Apapun bentuknya, apapun ibadatnya, kita mau di mana, tapi di saat kita merayakan Trihari Suci dengan hati yang sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, pasti deh makna itu nggak bakal pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Jadi buat teman-teman, Paskah itu kan pokoknya serangkaian Paskah itu kan Kristus yang menderita, wafat, dan bangkit. Nah, jadi di masa-masa ini, masa-masa yang work from home, masa-masa krisis ini, itu gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya untuk juga bangkit gitu. Jadi jangan terpuruk aja tapi bangkit. Jadi coba deh kita ngelihat dengan masa-masa ini apa aja perubahan-perubahan yang perlu kita lakukan, perbaikan-perbaikan diri yang perlu kita lakukan. Itu misalnya karena yang biasanya sibuk banget, cuma mikirin kerjaan doang, tapi kan karena sekarang ini kita bisa ngatur-ngatur waktu juga untuk keluarga, untuk diri sendiri juga. Nah, berarti nanti perubahan itu terus dilanjutkan gitu. Itu kan perubahan positif untuk lebih peduli sama orang, untuk lebih ini gitu. Jadi, ayo kita ikut bangkit bersama Kristus. Amin. Di dalam keterpurukan COVID-19 ini, walaupun fisik kita boleh stay diam di rumah aja, tapi jiwa kita tuh harus bangkit. Kita harus bisa melihat segala sesuatu dengan kacamata iman, sehingga kita mengusahakan yang terbaik setelah wabah ini beres. Ayo kita juga berubah, kita bangkit dari cara hidup yang lama menjadi cara hidup yang baru. Amin. Thank you banget buat ngobrol-ngobrolnya hari ini, Pica. Tuhan memberkati ya, Pica ya. Thank you banget buat kalian semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Tuhan memberkati. Nah, teman-teman semua, kalau video ini yang berguna buat kalian, jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya, nyalain loncengnya, like, comment, and share ke semua teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang sadar akan sabda-sabda Kristus yang sebenarnya tuh ada di sekitar kita. Cuman kadang kitanya aja nih yang kurang peka jadi nggak sadar. Oke deh guys, bye. See you in next video.